Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi sama gue Enda Uya dan gue Cangcing di Nuntut Channel. Weng, jangan lupa kasih oli. Oke guys, kesempatan kita kali ini spesial cross C mungkin ya. Spesial banget hari ini. Owner Scooter Club, semoga makin jaya selalu. Amin Allah. Dan di kesempatan video kita kali ini, alhamdulillah nih Bang Nang udah datang. Alhamdulillah. Tadi udah salaman. Sipu, Bang Iman. Thank you Bang, Ya, makasih banyak udah waktunya nih ya. Oke, di kesempatan video kita kali ini kita kedatangan Bang Nang, Bang Sipu, dan Bang Iman, dan kita bakal sedikit korek-korek sejarah cross C dan juga awal berdirinya. Oke, langsung aja nih Bang Nang ya. Gimana nih Bang, bisa dijelasin nggak asal muasal berdirinya cross C sejak kapan gitu Bang Nang? Cross C kebetulan berdiri 12 Juni. 12 Juni Ya, 2005. 2005. Kebetulan kita dari berapa orang gitu, cuma berdua, terus kita merekrut dari teman-teman dan nggak ada ketuanya sih. Nggak ada ketuanya? Nggak ada. Nggak ada struktur berarti? Nggak ada strukturnya. Cuman kumpul-kumpul aja. Pokoknya yang penting kumpul-kumpul biasa, Silaturahmi gitu ya? Romi, terus sudah gitu kita masing-masing diberi kepercayaan untuk ngibarin bendera. Jadi belum ada penyusunan struktur untuk ketua, sekretaris, untuk pokoknya semuanya tuh udah belum ada. Oh, berarti dari segi keluarga cross C diberi kebebasan dalam membawa bendera cross C mau kemana aja serah gitu. Misalkan mau nongkrong sama siapa aja serah. Nah, buat Bang Nang sendiri waktu itu ngedirin cross C itu 2 orang nggak di Bang Nang ya? Siapa tuh? Bertiga pada gitu. Siapa aja tuh? Sama gue sendiri pribadi, terus Bang Iman sama adik gue si Baim. Oh, Bang Baim. Bang Baim. Oke, itu termasuk salah satu 3 orang pendiri dari cross C buat teman-teman skuteris. Untuk anggota Bang Nang ada berapa sampai sekarang? Kalau dari dulu sih simpang siur ya, maksudnya ada yang masuk, Ada yang keluar. ada yang keluar, maksudnya Jadi nggak nggak tetap. Jadi belum ada ketentuan untuk di klub itu sendiri belum ada. Belum ada. Jadi masih ada kebebasan untuk terserah lo gitu. Yang penting lo bawa bendera bener gitu. Belum bener terorganisasi bener. Belum ada tuntutan buat anggota Atau kartu anggota pada zaman itu mungkin belum ada kali ya. Justru belum ada. Masih cuma sekedar lu main kemana aja silaturahmi. Iya. Yang penting kita bawa nama bendera Iya. cross C. Itu juga berdiri, ibaratnya kita ngerekrut anggota aja itu udah jalan 10 tahun ke depan nih. 10 tahun ke depan baru membuka gitu buat ada ketua. orang-orang luar gitu boleh. Nah, Jadi, kita bikin maksudnya kita udah ngebentuk ketua. udah ngebentuk struktur. Baru membentuk ketua. Waktu itu pada waktu berdirinya cross C itu Bang Nang masih bujangan nggak? Masih bujang. Masih ganteng Bang Iman masih senjata gitu belum nikah. Masih. Alhamdulillah. Belum kelihatan Belum ya. ada ikutan lah. Oh, Masih belum ada bebas. kelihatannya. Masih Kesana kemari. jiwa muda. Emang waktu itu awalnya Bang Nang emang sering jalan sama Bang Iman? Kita ketemu Bang Iman malah justru yang kenalin tuh Ade. Oh, Bang Baim. Iya, Bang Baim. Ade pribadi nomor 2. Kenalin ke Iman karena ketemu di tempat di bengkel gitu kan, bengkel spare part, beli lagi belanja gitu kan. Ketemulah Bang Iman gitu. Terus dia ngajak untuk gabung gitu kan. Terus sama teman-teman lain juga yang kayak sampai mekanik di bengkel itu juga diajak untuk gabung. Untuk gabung. Nah, khusus buat Bang Iman ya ada kesan tersendiri nggak sama Bang Nang? Bang Nang. Ada sih, di situlah gue bisa kenal Vespa. Maksudnya silaturahmi, bersaudara gitu. Karena kan sebelumnya gue di racing, jadi kalau ketemu kan cuma sekedar sapa-sapa doang gitu kan. Saya halo aja dah. Kalau ini di klub bener-bener gue diajarin tuh cara silaturahmi, terus keluarga dari bokapnya Nang juga maksudnya nyatu gitu. Welcome. Makan di situ, tidur di situ, ngasih masukan yang bener-bener ini lu harus kayak gini, ngarahin juga ya, yang bener gitu. Juga. Jadi emang waktu itu di klub nih kita berempat yang namanya minuman udah kenal tapi nggak pernah nyentuh gitu. Cuman sekedar tahu sama karena kalau kita minum kita jalan karena kita berempat waktu itu kan masih pakai standaran jarak jauh, ngeri ada kecelakaan di jalan atau apa gitu. Jadi kita sekedar nih minuman kayak gini
kalau lu mau minum ada waktunya gitu. Gimana Ya, gitu. banyak nasihat lah dari masukan dari orang tua. Dari orang tua. Jadi orang tua juga ngarahin. Alhamdulillah Bang sih Nang ngerangkul, itu, Bang Iman gitu, ya. ngerangkul. Nggak dilepas begitu aja ya. Nah, di Kita situ juga dah dapat tuh support emang dari orang tua, dapat support. Kira-kira tahun berapa waktu itu Bang Iman kenal sama Bang Nang? 95 kali ya. 95. Iya, Udah 95. lama banget guys. Itu 95 itu kita masih awak-awak. 95 97 Pak Perjadi ya. Terjadi. Itu udah di Vespa tuh bang. Udah di di Vespa. Vespa. Nah, di situ tuh gue mulai tahu ekstreman, model kayak gini gitu. Nah, di situ dah tuh cross mulai apa? Ada minat buat bikin ekstreman gitu. Pertama kali ya tentang bangun ekstrim. Sebenarnya kita bikin ekstrim, bukan ekstrim ya. Awalnya dulu pengen banget kita punya maskot. Maskot. Nah, kita bikin maskot. Pertama kali kita bikin trickle. Iya. Itu kita juga besar, alhamdulillah. Lagi waktu cross C itu kita besar di Jakarta Timur. Benar. Kita banyak ibaratnya banyak saudara untuk ngebesarin nama kita juga di timur sana. Jakarta Timur ya. Terus udah gitu, akhirnya kita bikin maskot, trickle. Alhamdulillah 2007 itu 2007. pas acara apa ya? Bukan Ancol Party Party 1 1. kalau nggak salah. Kita juga dapat ibaratnya dapat kewenangan untuk juara pertama. Mau dapat podium. Terus udah gitu, seiringnya jalannya waktu kita coba untuk bikin solusi lain, bikin Iya. kreativitas Iya, lain, karya lain lah. karya lain kita bikin chopper. Chopper. Nah, buat anggota Cross C itu dari awal berdirinya Cross C sampai sekarang itu ada nggak yang dari luar karet? Banyak. Banyak. Jadi kita malahan di sini lagi pembentukan itu masing-masing ibaratnya perorangan ya, belum Iya. masuk anggota ya. Mereka ngebawa temen gitu. Ngebawa temen gitu ya. Ngebawa temen, terus ngebawa ibaratnya dari pribadi gue ketemu teman gitu kan di luar, gue bawa teman. Terus adik gue juga pun bawa teman, si Iman juga bawa temen juga gitu. Jadi kita Dari teman ke teman dari jadinya. teman Iya, ke teman aja yang nyambung jadi. dari teman ke teman. Nah, buat Bang Sipu nih, Bang Sipu itu pertama kali masuk ke Cross C itu tahun berapa waktu itu? Tahun 2013. 2013. Dia regenerasi jatuhnya. Oh, regenerasi. Iya. Karena di Vespa itu emang udah hal unik gitu ya. Iya. Mainnya generation. Nah, kalau buat Bang Sipu itu apa yang membuat beda dari klub lain di Cross C ini? Spesial lah. Ya orang tuanya banyak yang ngerangkul. Oh, banyak yang ngerangkul, banyak yang ngarahin Banyak juga. yang ngarahin. Terus Bang Sipu kenal sama Mang Nang dan Bang Iman ini udah lama atau baru tahun-tahun kemarin aja atau gimana? Udah lama gitu. Baru-baru sih Baru-baru pas kenal Vespa. pas kenal Vespa. Menurut Kebetulan tetangga. Oh, tetangga. Kebetulan kita tetanggaan gitu kan. Terus di sini kita coba kita ajarin. Kita bilang, "Bu, lu mau nggak ini main ke ibaratnya kita main Vespa lah gitu loh." Biar apa? Untuk ngelatih kita buat kreativitas gimana gitu. Iya. Kalau untuk Vespa bang, abang-abang lebih suka ekstreman atau kelas standaran bang? Kalau pribadi saya sih sebenarnya nggak Universal, universal. Iya. Semuanya. Semuanya suka. Yang terpenting sih kalau saya pribadi ya, saya ngeliat yang uniknya. Yang uniknya? Nah, di situ yang unik pasti untuk bahan apa namanya? Daya tarik. Daya tarik. Bukan apa? Untuk daya ini aja. Bukan berkreativitas. Berkreativitas. Ya, eksperimen lah ibaratnya gitu. Nah, buat kemarin nih kan sempat heboh tuh. Ya, yang di sosial media nih yang viral. sempat viral, yang Viral. tonton dideret sama Dishub. Dishub. Itu gimana Bang Sipu? Boleh ceritain nggak tuh sedikit kronologisnya? Kronologisnya sih pulang acara Bersin Tangerang, Ya, Bang. pulang acara bersih Tangerang, Pulang malam sampai karet tuh hujan. hujan, nyampe karet hujan. Pengen masukin ke dalam juga udah pada capek kan. Iya. Dengar kabar motor dikerek pagi. Di paginya, karena malamnya Hujan. Abang Sipu taruh mana? Taruh Di depan, jalanan. di jalanan, Di jalanan. Itu tuh juga nggak ganggu sebenarnya. Sebenarnya nggak ganggu. Biasa di situ. Ya mungkin karena ada laporan aja, Iya, mungkin sampai ke dinas sampai di Gitu. derek lah. Kira-kira itu ban ada berapa itu ban? Banyak banget itu Bang Sipu. Gila, banyak banget. Dapat kabar sih lebih dari 100 yang Itu berapa itu Bang Sipu? 140
104 ban. 104 ban. Itu apa? Sespan? Sespan tronton. Jatuhnya trontonan. Tontonan ya. Dan ngomong-ngomong nih, dari teman-teman skuteris nih yang di sosial media, buat teman-teman nyuntur juga nih, ada juga nih bang pertanyaan. Katanya tuh kalau misalkan mau masuk ke base camp itu dilepas, kalau nggak dimiringin, karena kita juga ngelihat nih gangnya sempit banget dah. Bener nggak? Benar, sama kayak kita lah kayak gini lah ya. Bener nggak masuk logika banget nih, gimana masukinnya nih motor ya, ekstriman di dalam kok banyak banget. Gimana caranya tuh biar Gimana masuk tuh? semua? Bang, bisa cerita? Kalau untuk modifikasi tergantung ya. Iya. Kalau dari pribadi saya juga terserah sih, maksudnya untuk kreativitas anak-anak mau terserah mau kayak Iya. gimana ya Mau kan. bentuk apa kayak gimana, Bentuk yang apa penting tetap terserah. safety. Ya, yang penting safety gitu kan. Dan untuk kemarin yang trontonan itu kebetulan memang melebihi apa namanya ukurannya Ukuran melebihi jalan masuk. lebih jalan masuk lah. Jadi kita sistem copot aja. Sistem copot. Nah, giliran nanti ada acara, mungkin ada kita perlu yuk untuk ngeramein event-event tertentu, baru kita rame-rame gotong-gotong bareng-bareng gitu masukin bannya, nanti di rakitnya di pas depan, di luar. Nah kalau untuk ban ini kan dipisah nih bang Nang. Nah untuk bodinya ini gimana nih? Bodinya kan lebar nih. Gimana nih nih? Ya sih, di kiri nih nggak masuk akal. Nah, itu di situ makanya kita tuh pengen punya rasa tanggung jawab, kita punya temen gitu. Maksudnya kita ngerangkul biar kita bisa, yuk kita gotong royong, kita bareng-bareng, kita ngangkat bareng-bareng untuk keluarin. Jadi semua itu kita patokan lagi ke teman-teman kita juga untuk kesadarannya, untuk kita tuh biar bekerja sama gitu loh, gotong royong gitu loh. Terus untuk warga-warga Karetengsi nih, apa nih tanggapannya nih untuk warga-warga Tengsi nih mengenai Crossday ini kan identik dengan ekstrim. Gimana tanggapannya untuk warga-warga Karetengsi? Mungkin udah pada bosen ya. Udah Udah bosen kocel lah kata kasarnya. Emang udah begini aja udah. Mau dikata Tapi apa sih lagi? Gitu. sebenarnya kalau diurut dari awal sampai akhir banyak sih. Sebenarnya banyak, bukan banyak respon, jadi banyak tuh yang ada yang respon, ada yang pro, ada yang pro, ada yang kontra. Ya cuman kita ya coba untuk ngasih tahu, ibaratnya kita nih punya perkumpulan ini tuh biar nggak dipandang negatif terhadap orang tuh, kita tuh gini gitu loh. Nggak sembarang nongkrong lah. Kita punya kreativitas masing-masing gitu. Jangan bener lah. Jadi kita nggak sembarangan lah. Nah, buat Bang Sipu, setelah kejadian trontonan waktu itu di bawah disub, ada niatan lagi nggak nih Bang Sipu buat bikin lagi? Ada bang. Ada niatan? Udah disiapin semuanya? Oke, buat teman-teman nanti kita lihat lagi nih, cek terus pantengin nih IG-nya Crossday Jakarta. Nah, kenapa sih Bang Sipu punya kepikiran buat bikin trontonan sampai lebar berapa lebar waktu itu? 2 meter. 2 meter, panjang Hampir 5 meter. panjang 5 meter, coba lebar Ban 2 juga meter, lebih dari panjang 5 100 ya. meter, ban lebih dari 100. Ya, Dan ada niatan lagi buat bikin lagi? Tapi yang Oke. beda bang. Yang beda? Insya Allah bikin lagi lah. Hanya pantengin aja. Ego Konsepnya Cross. mungkin beda gitu. Oke, buat teman-teman nih, pantengin terus IG-nya Crossday. Terakhir nih buat teman-teman Crossday, buat teman-teman skuteris nih. Terakhir nih Bang ya, singkatan dari Crossday itu apa sih ada di balik nama Crossday ini? Crossday kita pakai nama karet. Karet, Ya, karena KR-nya. Dia di karat. KR-nya itu dia kan kita kan Crossday kan. Iya. KR-nya itu kita ngambil nama karet. Iya. O-nya itu untuk onward, untuk maju. Maju. Kita pengen maju gitu. Benar. Skuter klubnya ya biasa lah. Kita kan emang pakai Klub. skuter kan. Iya, karena klub. Karena Benar. kita pengen ngerangkul tuh semua biar jadi klub. Benar. Nah, Crossday ini independen ya. Independen. Independen. Dan harapan ke depannya nih Bang Nang buat Crossday. Semoga kita makin solid, Amin. jaya selalu, Ya. laut, darat, dan udara. Mantap. Don, begitu teman-teman, skuteris yang di Indonesia, buat teman-teman nyuntur juga nih, udah dijawab nih pertanyaan-pertanyaannya nih. Alhamdulillah nih, Bang Nang, Bang Iman, sama Bang Sifu udah nyempetin di video kita datang ke sini. Dan tetap pantengin terus channel YouTube kita, dan juga jangan lupa follow Instagram Crossday Jakarta ya. Baik begitu teman-teman skuteris, tetap yang mana-mana, tetap pantengin terus channel YouTube kita, dan juga jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tetap jangan mana-mana, tetap di Nyuntur Channel. Main, jangan lupa kasih like. Oke.